Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 12 dengan anggota 5 orang. Saya sendiri Bismantoro Saputra sebagai ketua kelompok. Di samping saya ada Isan, di sebelah sini ada Dina dan Hilwa dan juga Siti Anjani. Kita akan mempresentasikan ada PPT-nya enggak sih? PPT-nya ada enggak? Apa? Harus pakai laptop. Oh, kalau nggak pakai PPT nggak apa-apa, Bu. Langsung aja gitu. Langsung aja mungkin ya. Kita ini judulnya pengembangan marketing komunikasi SMA Plus Baitur Rahman. Eh, Pengembangan marketing komunikasi SMA Plus Baitur Rahman. Sekilas tentang sekolahnya, latar belakang sekolahnya itu SMA Plus Baitur Rahman ini berdiri pada tanggal 2000 pada tahun 2003 oleh Buya Salimuddin, seorang ulama dari Banten yang tepat lokasi sekolahnya. Oh ya. Judulnya sendiri pengembangan marketing komunikasi SMA Plus Baitur Rahman. Dengan latar belakang ini sekilas saja tentang situasi sekolahnya. Berdiri pada tahun 2003 oleh Buya Salimuddin, seorang ulama dari Banten, yang terletak di Kota Bandung, Ujung Berung, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Dan adapun kekurangan dari sekolah ini sendiri, kekurangan sekolah tersebut merupakan ada kurangnya fasilitas penunjang pendidikan yang baik dan harus adanya mulai pembaharuan dan dari tambahan kelas dan juga fasilitas-fasilitas yang lain seperti ruang-ruangan yang harus terpisah karena di sana juga ada UKS yang menyatu dengan ruang kepala sekolah dan juga ruang BK yang kurang proper. Dan adapun kelebihan yang bisa diambil dari sekolah ini, dari siswanya sendiri yang suka terkhusus pada program unggulannya ada tahfiz Quran, juga rangkaian kegiatan keislaman yang setiap hari dilaksanakan oleh sekolah tersebut. Data-data sekolah di sini, jumlah siswa dan guru, jurusan IPA jumlah siswanya keseluruhan 25 siswa, jurusan IPS ada 72 siswa, di kelas 10 28 siswa, kelas 11 29 siswa, kelas 12 40 siswa, total ada 97 dan guru 26 tenaga pendidik. Adapun fasilitas sekolah dan ekstrakurikuler, di sini ada ruangan kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang lab komputer, kantin dan masjid. Ruang UKS tadi masih nyatu dan ruang perpus yang kurang proper dilihat oleh kita pas observasi, gor, lapangan dan WC. Untuk eskulnya sendiri ada paskibra, pramuka, pencaksilat dan hadroh. Kita melaksanakan kegiatan di sana itu adanya kegiatan pelatihan pembuatan poster, pelatihan konten video untuk media promosi. Sasarannya itu ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap minat ketertarikan terhadap SMA Plus Baitur Rahman, karena emang kenapa kita mengambil marketing komunikasi, karena emang kurang diketahui SMA Plus Baitur Rahman atau kurang eksis di Ujung Berung itu karena emang pelosok dan lokasinya pun di dalam gitu. Bentuk penyelenggaraan kegiatannya sendiri ini ada foto, terus video juga yang tadi disebutkan, ada pelatihan foto dan video. Mereka juga udah mengimplementasikan dengan mengupload di sosial media, karena media promosi yang kita ambil itu media sosial, khususnya Instagram. Terus ada pelaksanaan kegiatan dan output kita tuh membuat profile video profile sekolah yang emang sudah dibuat dan diupload di YouTube sekolahnya, untuk biar masyarakat atau sudut pandang masyarakat itu tahu bahwa sekolah ini udah proper. Mungkin cukup sekian, ada tambahan? Sedikit tambahan Pak dari kita mengenai rencana tindak lanjut yang sudah dirancang oleh kelompok kami, yaitu berupa pengenalan penggunaan alat kreatif yang lebih aktif lagi seperti video editing, karena kemarin kita melakukan pelatihan poster, pelatihan foto dan video, tapi belum sampai melakukan pembelajaran atau edukasi mengenai editing di sini, sehingga konten yang dihasilkan lebih menarik lagi. Nah, yang kita sudah lihat itu kita menyadari bahwa potensi
siswa yang ada di SMA Plus Baitur Rahman itu sangat antusias karena ketika kita pelatihan dan juga langsung diimplementasikan oleh siswa itu dicermati dan dilaksanakan dengan baik sehingga hasilnya pun bisa dipublikasikan di media sosial Instagram. Nah, alhamdulillahnya dari humas sekolah pun dan juga dari jajaran tenaga pendidik di SMA Baitur Rahman itu menerima dengan baik karena hasilnya itu sangat apa ya, terlihat gitu Pak dari antusias dari siswa tersebut. Nah, dan juga lebih cepat meningkatkan branding di sekolah karena yang kita tahu di sosial media sekolah itu hanya tentang informasi informasi tentang kegiatan-kegiatan yang selewat aja gitu, enggak sampai konten-konten yang anak-anak lakuin gitu kan, sehingga itu lebih mempercepat eksistensi di mana sekolah tersebut dikenal gitu oleh masyarakat. Nah, dengan adanya konsisten dari kita kemarin itu membantu semangat anak-anak juga untuk bisa lebih kreatif dalam mengembangkan sosial media. Mungkin itu aja. Mungkin cukup sekian presentasi dari kita, Ibu. Itu tadi kita menceritakan tentang kondisi sekolahnya karena emang kita ingin mempromosikan sekolah, jadi produk knowledge yang juga kita harus tahu dulu. Jadi seperti ini juga pengembangan marketing komunikasi yang sudah ada outputnya, output video profile sekolah. Terus hubungannya marketing komunikasi dengan diajarnya itu Pematerian konten video Pak itu untuk marketing di sekolahnya Pak. Jadi karena emang sekolah tersebut humasnya kurang aktif karena menjabatnya humas dan wakasek ya, humas dan wakasek, jadi kurang proper. Jadi kita memanfaatkan osis-osis di situ, osis siswa yang lainnya untuk belajar membuat konten video, mempromosikan sekolah tersebut di media sosial. dongeng markom itu malah nggak ada. Data markom, usaha markom, kegiatan markomnya apa? Kalau untuk kegiatan marketing komunikasinya itu kita lebih ke pembentukan humas sekolah terlebih dahulu Pak. Belum sampai kita bekerja sama dengan instansi mana atau lembaga mana. Tapi itu pun yang akan menjadi rencana kita dari yang tadi sudah disampaikan bahwasannya akan lebih aktif lagi gitu Pak. Iya, kalau itu mah judulnya tidak mencerminkan isi. Judulnya markom, dari keluarnya karena tracknya markom. Tapi kita sudah menghasilkan Pak dari proyekan kami itu membuat company profile terlebih dahulu untuk menyebarluaskan informasi atau sekolah yang ada di SMA Plus Baitur Rahman Kemudian. Berulang awal kan itu markomnya apa yang dilakukan dan tujuannya apa sih markomnya? Tujuan markomnya nggak ada kan? Boro-boro kalau tujuannya belum ada maka kita nggak bisa nanya berikutnya apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Yang awalnya sih kita lebih fokusnya di pembenahan kehumasan sekolah terlebih dahulu gitu Pak. Mending eta supaya tidak bingung dengan fungsi markom eta. Perkataan kehumasan di SMA iya lebih gampang kita mungkin Pak lelegekan coba istilahnya marketing komunikasi Salah. Yang
sih udah jangan nyambil-nyambil makom lah. Karena yang tadi dijelaskan juga soal teknis ngedit, nyiapin orang humas, cuma lebih baik penataan humas kan gitu masukin masuk. Saya kira itu juga proyek besar kalau menata humas di sekolah. Itu bukan pekerjaan mudah. Biasa kepala sekolah nanti ngerti ke humas dengan sapunya harapan tamu. Promosi masak spanduk pas PMB atau jangan kontak orang tua murid supaya akhirnya polakin ke sekolah kita. Biasanya karena itu fungsi humas di sekolah. Sementara orang komunikasi ngelihat fungsi humas itu bukan itu. Humas itu kan fungsi manajemen. Artinya ada harusnya benerin persepsi pimpinan di situ tentang apa yang disebut humas, terus penataan kelembagaannya, penataan fungsinya, penataan perannya. Itu pekerjaan yang sangat besar, ada 1 meter sebetulnya. Dia luas karena marketing, communication. Itu aja ceritanya mah. Sosokan deh. Ya, saya kira saya komentar dulu sedikit ya. Gugurkan semua istilah yang terkait dengan marketing komunikasi di sini ya. Satu, diksinya juga salah. Lamun marketing communication. Kalau mau komunikasi pemasaran. Itu dari satu diksi itu udah keliru. Yang kedua, sekolah itu tidak memerlukan marketing communication. Sekolah itu memerlukan public relations. Kalaupun mau diganti-ganti dengan marketing naon istilahnya MPR, marketing public relations. Tapi itu pun tidak kontekstual. Jadi mending tadi aja lah penataan humas sekolah muridnya. Tuh, kalau mau lebih gaya saya ketik pemberdayaan pranata humas di sekolah. Ya lebih gaya, tapi jangan juga karena isinya ternyata hanya membuat editing ya. Jadi coba itu aja lah ya, penataan dengan titik awal dan starting pointnya adalah apa namanya tadi video editing tadi itu yang pertama ya. Itu sajalah yang paling penting. Cuma saya pengen tahu kalian itu hati-hati nggak sih kalau bikin laporan? Sok tinggalin ya halaman. Saya nggak apa-apa karena kan sebetulnya gini ya, kalau membuat laporan ini sebelum saya ngeliat isi orang itu pasti ngeliat wajahnya dulu. Wajahnya itu diwakili oleh judul, daftar isi, judul abstrak ya gitu. Betul ya? Mau jujur ditinggali jerona tapi ningali warna lah perwajahannya dulu. Cik coba lihat itu nomor 1 bab 1 pendahuluan 1.1 kondisi objektif lokasi pas di dulu ke jero latar belakang ya kan. Terus kalau ada 1.1 berarti ada 1.2 ayat 1.2 nya tidak ada dalam daftar isi ini juga ya. Analisis situasi 1.3 mau tadi ayat ini jadi tolong hati-hati ya gitu. Terus lihat juga bab 2 ini kalian itu jika dirurus atau gimana ini ya. Bab 2 pelaksanaan kegiatan 2 izinnya bentuk kegiatan tinggal di jerona gitu. Lebetnya tinggal ya gitu. Lebetnya teknik hubungan data bab 2-nya puntennya soal ini menandakan what you write yang kamu lihat adalah yang kamu sajikan adalah mencerminkan kamu gitu kan ya. Teknik pengumpulan data, bentuk kegiatan dan seterusnya itu tidak konsisten. Yang terakhir ini laporan atau proposal? Kalau dijawab ini laporan atau proposal? Kalau untuk laporan di sini kita ikutin template yang dikasih oleh Fakultas, Pak. Ini yang kedua ya. Coba baca kesimpulannya ada nggak sih itu penutup? Sama, cuma itu kan kalau untuk proposal ya proposal dan laporan. Di template itu nggak? Coba lihat itu kesimpulannya gimana? Ini kan laporan atau proposal? Jawab dulu pertanyaan itu. Kita lebih ke Jawab tinggal laporan atau proposal gitu.
Siapa yang menjadi proposal kalian hari ini? Bukankah hari ini kalian melaporkan apa yang kalian kerja lakukan dan mengekspos apa yang kalian sudah kerjakan? Proposalnya pas UTS. Jadi dalam proposal ini, Tapi di dalam kesimpulan itu dalam proposal penelitian ini proposal. Kalian sangat tidak hati-hati di dalam menyajikan sesuatu yang notabene harusnya menjadi finger touch atau ya wajah kalian gitu ya. Oke, tolong lain kali hati-hatinya gitu. Kalian perlu pelatihan untuk nanti suatu hari kamu harus bersidang di dalam forum seperti ini. Ya, ya gitu. Ini ada tambahan. ini pembahasan kegiatannya nggak ada ya. Tapi mungkin kita pun bakal ada rencana revisi Pak sebelum tadi baru pawas ke apa? Ya kan yang harus dipertimbangkan ini kan asesmen UAS ya. Betul. Berarti laporan ya bisa disebut laporan akhir lah ya. Jadi pelaksanaan kegiatan hanya menceritakan kegiatannya sebelum tadi dimentahkan oleh Pak Waska. Ngomonginnya juga kan marketing komunikasi, tapi nggak dibahas sama sekali marketing komunikasinya di sini. Atau hanya jadi ini mah hanya laporan kegiatan aja tanpa dibahas misal kelemahan kelebihan yang kayak gitu. Ada Pak di PPT kita udah. Nah ini dia ya itu nomor. Yang diterima oleh kami itu kan ini harusnya kan sejalan juga antara PPT dengan laporan ini. Ya sayangnya kan ini mah proposal ya, bukan laporan. Tapi di PPT kita udah dicantumin Pak. Oke. Sebelumnya. Segera baik Nyala soalnya. Untuk apa ya? Bukan pembelaan dari kelompok kami, tapi kita udah. Jadi nggak mempersiapkan laporan gitu. Kenapa? Nggak mempersiapkan laporan, Persiapan PPT. hanya mempersiapkan PPT. Karena dari PPT itu sebuah laporan dari kita. Nah itu namanya pembelaan. Jangan defensif ya kalau dikasih tahu ya. Siap. Ya. Terima wae apa adanya dengan kalian menyajikan hal seperti ini. Ya gitu. Cik saya mau nanya ulang ya buat insan. Mana tadi namanya insan mana? Insan apa problem yang dihadapi oleh Baitur Rahman ini sebetulnya? Problem yang didapati itu lah So tenang lo main tidak ada kuping lah. So. ini Pak, kurangnya fasilitas itu yang nomor satu Pak buat kami. Karena buat kami untuk mempertahankan atau memperbaiki sekolah itu butuh benar-benar peralatan yang ada gitu Pak. Jadi di sana kurang dan ke ini Pak sama orang-orangnya kurang ada kenyamanan sedikit Pak. Betul. Oke, menurut Dina, mana Dina? Dina apa problem yang dihadapi oleh si SMA Plus Baitur Rahman ini terkait sehingga memunculkan judul seperti itu? Nah, dari perkiraan kita ini Pak, kenapa sih kita mengambil pengembangan marketing? Karena yang pada dasarnya kehumasan di SMA Plus Baitur Rahman itu sudah berjalan, tetapi tidak begitu apa ya kelihatan gitu Pak hasilnya. Dari mulai sosial media, website, dan juga kerjasama dengan instansi lain. Karena kita pun membantu untuk dalam penguasaan. Diringkas sedikit apa problematika yang dihadapi oleh SMA Baitur Rahman sehingga kalian memunculkan judul ini, entah itu 2 kalimat aja jangan banyak-banyak. Kurang dikenal oleh masyarakat di tempat itu Pak. Oke, cuma itu. Iya. Oke, Siti Anjani. Iya Pak. Ya apa? Coba jawabannya apa? Yang pertama yang tadi disebutkan oleh Dina, terus juga dari ruangan-ruangan kelas-kelas pun, dari kenyamanan tempat membaca perpustakaan pun kurang Bapak. Oke, sehingga muncullah marketing communication untuk cerita gitu. Oke, berikutnya
siapa ini? Ilwa ya. Cik, apa problematika yang sesungguhnya dihadapi oleh SMA Baitur Rahman ini sehingga muncullah topik seperti yang tertera dalam judul itu. Kenapa kami mengambil topik pengembangan marketing komunikasi itu karena kami melihat di sana tuh pertama masyarakat kurang mengenal sekolah tersebut. Meskipun namanya SMA Plus Baitur Rahman, tetapi sebanyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas tentang SMA tersebut gitu, makanya jadi kurang minat. Dan hasil dari diskusi kami yaitu untuk membuat company profile dari sekolah tersebut. Mungkin memang ada kesalahan, kami juga menyadari kesalahan dari judulnya. Nah, itu gue udah kayak saran-saran sampai lupa mitos ya. Terus Bismantoro, mana Bismantoro? Cik, namun apa yang problematika yang sesungguhnya dihadapi di SMA Plus ini? Mungkin yang pertama kesalahan pengambilan judul kenapa Lainnya tapi tanya dulu soal permintaan dari sekolah Pak, permintaan dari sekolah yang dipromosikan sekolahnya. Jadi kita kenapa ini dipromosikan? Mau ini ujung yang dipromosikan? ya kurangnya peminat atau ya buat PDB kan waktu itu sekolah minta kita untuk membrandingkan sekolah ini. Sekolah minta untuk membrandingkan sekolah ini. Membrandingkan bukan cek mana sih? Membrandingkan kan? Berarti itu dipakai kosakata. Mempromosikan Pak. Hah? Mempromosikan Pak. Ada promosi Supaya lebih dikenal oleh masyarakat. supaya lebih dikenal. Ya udah, terima kasih ya. Oke, atas nuhun Pak Yusuf. Pak Bujatu nuhun. Udah. Oke. Sudah cukup. Company profile-nya mau jadi? Udah di-upload. Sudah. Nah, mending kita tuh kayak pengkaryaan. Mana berarti aku? Company profile. Company profile untuk meningkatkan apa misalnya gaya dewa disebut awareness-nya minat itu aja lebih spesifik yang bikin adalah company profile, dan itu adalah merupakan salah satu tools untuk memperkenalkan sekolah ini di publik gitu kan ya. Mau ditanyakan Pak? Hah? Mau Usaha. SMA Baitur SMA Baitur Rahman. Berarti kalian sudah membuat karya. Iya. Dengan UKT SPP 150. Iya, makanya Iya. juga SMA termurah sebab SMA Plus termurah sebanding murahnya. Ya plusnya murah kan. Tapi cek dongeng-dongeng kan nanti kalau dengan Oke, udah. Tutup aja. Tutup. Jangan lupa perbaiki